Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan juga kita majatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, melanjutkan bab solat kita teman-teman sekalian. Dan kita masuk ke poin B, masalah imamah. Masalah menjadi imam, dan ini masalah penting untuk dibahas. Karena kadang-kadang di Indonesia subhanallah cukup banyak masjid yang kita masuk tapi imamnya tidak layak sebenarnya menjadi imam. Baik bacaan, baik umur, baik itu rukun-rukun solat, banyak sekali yang terbengkalai. Maka membahas masalah poin syarat-syarat imam dimulai dari sini sangat penting. Syarat imam kata Syekh Abu Bakar rahimahullah yaitu laki-laki. Kemudian adil dan berilmu. Ya. Makna adil ini bisa bermakna adalah orang yang bijaksana, dewasa. Ya. Dan berilmu maknanya dia memahami ilmu terutama yang berhubungan masalah solat. Dari bacaannya, dari rukun-rukunnya, kewajibannya, sunnahnya, yang membatalkan, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi tidak sah seorang wanita mengimami solat laki-laki. Seorang yang fasik, masih banyak maksiatnya, yang telah diketahui kefasikannya, mengimami solat orang-orang mukmin, ini juga tidak boleh. Jelas-jelas setiap malam di diskotik tiba-tiba muncul di masjid jadi imam. Ya. Tarik dia ke belakang ya. Kecuali ia adalah seorang penguasa yang ditakuti. Kalau dalam keadaan dia memang dasarnya penguasa dan dia bengis, artinya kalau dia masuk masjid dia mau jadi imam. Kalau enggak maka satu masjid dibunuh sama dia. Nah. Dan seseorang yang bodoh tidak boleh mengimami jamaah umum. Bodoh dalam arti kata bacaannya salah, tidak tahu rukun-rukun solat. Ya. Ada kadang-kadang subhanallah kita temukan baca kulullah ahad saja salah. Al-Ikhlas salah, Al-Falaq salah, baca Tabbat Yada salah. Ya. Dan umurnya sudah berumur gitu kan. Kayaknya tidak layak jadi imam. Tidak boleh, imam harus suaranya bagus, bacaannya benar. Dan faham semua yang berhubungan masalah rukun sebagaimana saya bilang tadi. Dan kewajiban solat. Kecuali bagi jamaah yang sama-sama dengannya. Sama-sama bodohnya. Jadi orang yang paling pintar mungkin bacaannya 80%. Ya. Maka yang 60% jadi makmum di belakang. Ya. Walaupun 80%-nya ini kalau ditemukan dengan para qari ya mungkin cuma 1% saja. Gitu kan. Ada orang seperti itu subhanallah. Dia tidak bisa bedakan marah huruf-huruf hijaiyah aja salah semua. Iza zulzilatil ardu zilzalaha dibaca isa sulsilatil ardu zilzalaha. Semuanya sin. Tidak ada bedanya mana zal, mana zai. Berdasarkan sabda Nabi SAW tidak bolehnya orang bodoh mengimami jamaah umum. Ya, tidak bolehnya orang fasik mengimami orang mukmin. Tidak bolehnya perempuan mengimami laki-laki. Berdasarkan sabda Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah nomor 1081. La ta'ummannal mar'atu wala fajiru mu'mina illa an yakharahu bisultanin aw yakhafu sawtahu aw sayfah. Janganlah pernah seorang wanita dan seorang yang lalim mengimami solat orang mukmin laki-laki kecuali seseorang yang memaksakan kehendaknya dengan kekuasaan. Atau seseorang yang khawatir atau dikhawatirkan cambuk dan pedangnya. Atau dia akan membunuh kalau sampai tidak dijadikan imam. Siapa tahu ada orang begitu, zalim. Maka ini semua berbeda, boleh dipersilahkan. Ya. Meskipun hadis ini digolongkan hadis yang dhaif, tapi mayoritas ulama mengamalkannya. Hadis-hadis tentang imamah seorang wanita terbatas pada penghuni rumahnya. Yang wanita dan anak-anak kecil juga. Sebagaimana imamah orang fasik terbatas pada keadaan darurat saja. Tapi kalau umumnya sholat nggak boleh. Ya. Baik, yang kedua setelah syarat-syarat imam, kita masuk ke orang yang lebih utama jadi imam. Siapa yang paling layak kita sodorkan untuk maju menjadi imam? Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, orang yang paling utama menjadi imam adalah orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Ini syarat mutlak dulu. Bacaannya paling banyak. Kemudian bacaannya juga paling fasih. Huruf hijaiyah, tajwid-tajwidnya semua dikuasai. Lalu orang yang paling mengerti masalah agama Allah. Ya, kalau bergabung antara bacaannya banyak,
hafalannya banyak dan bacaannya benar, kemudian juga faham agama, itu berarti bergabung dua kebaikan. Lalu orang yang paling bertakwa, yang paling patuh kepada Allah. Lalu orang yang paling tua usianya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim di nomor 673. Kata baginda Nabi SAW, ya ummul qawma akra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ati sawa, fa'alamuhum bis sunnah, fa in kanu fis sunnati sawa, fa aqdamuhum hijrah, fa in kanu fil hijrati sawa, fa akbaruhum sinnan. Hendaklah orang yang maaf, orang yang mengimami solat, hendaklah orang yang mengimami solat satu kaum adalah orang yang paling fasih bacaan Al-Qurannya. Jika kefasihan bacaan mereka sama, ada dua orang bacaannya sama-sama, hafalannya sama-sama 15 juz misalnya, bacanya sama-sama bagus, maka hendaklah orang yang paling mengetahui mengenai as-sunnah. Siapa di antara keduanya yang paling faham halal haramnya Allah, maka itu didahulukan. Jika pengetahuan mereka masih sama juga, bacaannya sama, suaranya sama bagusnya, ya, tajwidnya juga bagus dan pemahaman agamanya sama, hendaklah orang yang didahulukan adalah yang pertama atau paling dahulu melakukan hijrah. Hijrah dari Mekah ke Madinah zaman itu dianggap sebuah ibadah yang sangat besar, sehingga itu ada nilai plus sendiri. Ya. Termasuk juga di sini hijrah adalah mungkin orang yang terlebih dahulu meninggalkan masa-masa jahiliyah kepada masa keimanan. Jadi kalau ada dua orang hafal 15 juz sama-sama, juga pemahaman agamanya sudah bagus, dilihat bagaimana masa lalunya. Masa lalunya lebih dulu hijrah ke dalam kebaikan siapa gitu. Jika pelaksanaan hijrah mereka juga masih sama, hendaklah didahulukan orang yang paling tua usianya. Jadi perhatikan di sini masalah tua terakhir sekali. Ada orang kadang-kadang menjadikan syarat tua didahulukan. Yang penting tua disuruh maju. Belum tentu. Bisa saya bacaannya salah. Nggak boleh. Ya. Walaupun ada anak lebih muda, tetap dia jadi imam. Kalau bacaannya lebih benar. Jadi tidak ada istilah lebih tua didahulukan. Kecuali bertemu tadi itu. Bacaannya sama semua. Pemahaman agamanya sama semua. Kemudian juga pada saat dibahas masalah hijrahnya juga ternyata sama-sama. Siapa yang lebih tua. Dan ini kata ulama hadis. Poin terakhir pasti akan ada pertemuan. Tidak mungkin orang juga sama. Mungkin lebih dari sehari umurnya kalau umurnya pun sama dan seterusnya. Dan ini teman-teman menandakan bahwasanya menjadi imam ini bukan hal yang biasa. Tapi hal yang luar biasa. Kenapa Abu Hanifah menggambarkan? Rahimahullah. Beliau termasuk berpendapat tentang tidak perlunya membaca Al-Fatihah pada saat sholat jahar bagi makmum. Nah, di antara pendapat Abu Hanifah rahimahullah ini. Dan beliau berikan alasan, kenapa kalau lagi sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, imam ngerasin suara, kenapa makmum gak usah baca Al-Fatihah? Imam Abu Hanifah kasih gambaran. Ibaratnya beliau mengatakan, kalau ada beberapa orang yang akan menghadap kepada raja, kemudian mau menyampaikan tentang hajat mereka, tidak mungkin 5 atau 6 orang serentak bicara semua. Pasti ada satu orang yang dijadikan sebagai juru bicara. Dan pasti di antara 5-6 orang yang akan menghadap raja itu, akan memilih siapa yang paling fasih di antara mereka, siapa yang paling tegar, tidak gugup, siapa yang paling pintar menyusun kosakata dan seterusnya. Maka seperti itulah. Itu ibaratnya orang kalau sholat. Karena imam itu dia maju ke depan, maka dia sedang berkomunikasi kepada Allah dan mewakili para makmumnya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bihis sholah. Imam dijadikan untuk menyempurnakan sholat. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan imam dijadikan untuk menyempurnakan sholat dalam hadis lain. Kalau dia takbir, takbirlah. Kalau dia ruku, rukulah. Kalau dia sujud, sujudlah. Gitu kan? Nabi SAW memerintahkan sangat patuh. Dalam hadis lain bahkan siapa yang mengangkat kepalanya ya, sebelum imamnya, maka sangat dekat Allah akan mengubah wajahnya menjadi keledai. Ancaman yang sangat tegas. Berarti memang tidak main-main masalah imam ini. Sampai dibabkan khusus gitu. Makanya teman-teman harus hati-hati, jangan sembarangan jadi imam. Banyak orang begitu melihat masjid, di iqamah sholat, lalu kemudian dia nyolong aja main masuk. Belum tentu bacaannya benar, belum tentu memenuhi syarat dan kriteria. Juga masuk di sini teman-teman, kalau di satu lokasi kita mampir, walaupun bacaan kita benar,
Kalau di situ sudah ada imamnya, nggak boleh kita jadi imam sampai kita diizinkan. Itu sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Janganlah seseorang di antara kalian menjadi imam di wilayah seseorang sampai dia mengizinkannya. Ada imam tetap, silahkan imam tetapnya saja. Tak perlu, gitu kan. Karena kadang-kadang syaitan menggoda orang. Begitu dia baru hafal 5-10 ayat surah baru bagi dia, mau tes jadi imam. Langsung tunjukin diri mau maju, gitu kan. Itu pun ternyata waktu dia disodorkan maju salah semua bacaannya. Ya kan jadi masalah, nggak usah. Ya, apalagi kalau antum merasa ada riak di situ, nanti akhirnya mau pamer bacaan sudah mundur aja, nggak usah. Silakan, imamnya saja. Jelas nggak ini? Yakin? Mana yang suka nyelonong jadi imam di sini? Nggak boleh sembarangan. Dikatakan di sini oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, selama ia bukan seorang penguasa atau pribumi, mengingat penguasa atau pribumi dianggap lebih utama menjadi imam daripada yang lainnya. Maksudnya penduduk setempat di situ ya, yang tadi saya bilang itu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi ahlihi wa la sultanihi illa bi idnih. Janganlah seseorang mengimami solat berjamaah pada sisi keluarga seseorang penduduk setempat atau penguasa kecuali atas izinnya. Karena di sini sudah disebutkan riwayatnya sebelumnya yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Poin yang ketiga, setelah membahas siapa yang lebih utama jadi imam, ini juga termasuk hal yang perlu dibahas, masalah imamahnya anak kecil. Menjadi imamnya anak-anak yang belum balik. Ini sebenarnya khilaf di antara ulama panjang lebar, sah atau tidak. Ada yang mengatakan sah di sholat sunnah, ada yang mengatakan, dan mereka mengatakan di sholat wajib nggak boleh. Ada juga mengatakan boleh saja. Yang penting memang bacanya lebih baik daripada orang yang lebih tua. Dan seterusnya kita akan baca sekarang. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, anak kecil sah menjadi imam dalam sholat sunnah. Namun tidak sah dalam sholat wajib. Ya, ini pendapat. Nanti kita jangan buru-buru menilai, akan ada khilaf di antara ulama nanti disebutkan. Karena orang yang sholat wajib tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Jadi Syekh Abu Bakar rahimahullah berpegang pada pendapat ulama yang mengatakan kalau orang lagi sholat sunnah, terus antum ditepuk, ada orang mau sholat wajib, bagi beliau tidak boleh itu. Udah, ya bisa diberikan isyarat kalau dia lagi sholat sunnah gitu kan. Atau orang kalau masuk ke masjid ternyata orang semua sudah bubar sholat wajibnya, sudah dia sholat sendiri. Itu ada pendapat memang, tapi ada juga pendapat yang menganjurkan tetap ikut berjamaah. Sama sebabun saya sudah sebutkan hadisnya, hadis Bukhari, perilaku Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan juga hadis sahih perilaku Abu Bakar yang mengimami sahabat yang telat. Tapi di sini kalau teman-teman yang pegang buku, ini Syekh Abu Bakar menyampaikan pendapat yang beliau pegang. Beliau mengatakan anak kecil sah menjadi imam dalam sholat sunnah, namun tidak dalam sholat wajib. Karena orang yang sholat wajib tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Sedangkan sholatnya anak kecil dihukumi sebagai sholat sunnah, karena dia belum wajib sholat. Jadi imam anak kecil dihukumi tidak sah dalam sholat wajib. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la takhtalifu ala imamikum. Janganlah kalian berbeda dengan imam kalian. Nah, di sini riwayat Bukhari nomor 722. Pengertian hadis ini menurut Syekh Abu Bakar rahimahullah, jangan kalian ya berbeda dengan imam kalian, maksudnya jangan berbeda dari sisi umur, dari sisi bacaan, ya, dari sisi ketakwaan, sebagaimana syarat-syarat sebelumnya. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, kata beliau, tentang orang yang sholat wajib bermakmum kepada orang yang sedang sholat sunnah. Imam Syafi'i rahimahullah berbeda pendapat dengan mayoritas ulama, di mana beliau membolehkan anak kecil menjadi imam dalam sholat wajib, dengan merujuk riwayat yang dituturkan Amr bin Salamah radhiyallahu anhuma yang menjelaskan bahwa Nabi SAW bersabda kepada kaumnya, ya ummukum akra'ukum. Hendaklah orang yang paling fasih bacaannya mengimami sholat kalian. Artinya tidak ada di sini batasan dia sudah balik atau tidak. Yang penting bacaannya benar, dialah yang jadi imam. Kata Amr bin Salamah radhiyallahu anhu, kemudian aku mengimami sholat mereka, sholat kaumnya, padahal dia masih kecil. Padahal saat itu aku masih berusia 7 tahun. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 4302. Tetapi mayoritas ulama memandang riwayat tersebut dhaif. Seraya berkata, hadis tentang kebolehan seseorang anak yang masih belia menjadi imam termasuk hadis muhtamal atau dalam kurung yakni mengandung kemungkinan. Di mana ada kemungkinan Rasulullah SAW tidak pernah melihat Amr mengimami sholat kaumnya, mengingat mereka tinggal di gurun pasir yang jauh dari Madinah. Ya.
Artinya kalau kita berpegang pada khilaf antara ulama ini sah atau tidak imamnya, sholatnya atau imamnya anak kecil menjadi imam, maka di sholat sunnah sah. Seperti sholat tarawih, sholat tahajud, ya. Sholat sunnah ini boleh saja. Sholat jenazah, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau sholat wajib ini yang khilaf di antara mereka. Jumhur ulama mengatakan tidak sah. Anak-anak cuma boleh imami sholat sunnah. Sholat wajib walaupun suaranya bagus nggak boleh. Kecuali Imam Syafi'i tadi rahimahullah membolehkan masalah itu. Tidak ada masalah. Sesuai dengan hadis Amr bin Salamah tadi. Kalau dia umur 7 tahun karena bacaannya bagus, hafalannya banyak, maka dia mengimami kaumnya. Khilaf di antara ulama. Maka ini insya Allah kita saling menghormati dalam pendapat ini. Ya. Yang keempat, imamah wanita. Seorang wanita sah mengimami sholat para wanita juga. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Karena Nabi SAW telah mengizinkan Ummu Waraqah binti Naufal mengangkat seorang muadzin baginya di rumahnya sehingga ia dapat menunaikan sholat berjamaah bersama anggota rumahnya. Hadis ini riwayat Abu Daud dengan sanad sahih nomor 591. Tentu kalau dia mengimami laki-laki sudah dikatakan tidak boleh. Ya, kecuali dalam keadaan yang diimami laki-laki masih belum balik, misalnya anaknya, ya kan itu. Tapi kalau sudah balik maka tidak boleh sama sekali. Kemudian yang kelima, imamah orang buta. Orang buta sah mengimami sholat berjamaah. Karena Rasulullah SAW pernah menunjuk Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu sebagai imam pengganti di Madinah hingga 2 kali. Dan ia sholat bersama mereka atau penduduk Madinah padahal ia adalah seorang yang buta. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud nomor 2931. Yang keenam, imamah orang yang kurang utama. Maksudnya ibadahnya kurang. Orangnya biasa-biasa saja, orang awam. Orang yang kurang utama sah mengimami sholat orang-orang meski ada orang yang lebih utama darinya. Karena Rasulullah SAW pernah sholat di belakang menjadi makmum Abu Bakar dalam hadis Bukhari nomor 684. Dan Abdurrahman ibn Auf riwayat Muslim nomor 274. Padahal Rasulullah SAW lebih utama dari keduanya dan dari semua makhluk. Hadis ini Bukhari. Khusus masalah ini teman-teman perlu dirincikan. Ulama mengatakan pendapat yang paling kuat adalah kalau ada orang yang lebih utama, tidak boleh sama sekali orang yang utama sholat. Ya, seperti kasus tadi, ada orang yang lebih baik bacaannya. Bergabung antaranya, lebih baik bacaannya, lebih faham sunnah, lebih bertakwa, lebih dahulu hijrahnya, dan lebih tua. Lalu ada orang misalnya dari 4 poin ini kurang 1. Ya, artinya yang A lebih baik daripada yang B. Maka tidak boleh si B mengimami si A. Itu hukum syar'i dasarnya gitu kan. Tapi dalam masalah ini, riwayat yang menyebutkan Nabi SAW pernah menjadi makmum di belakang Abdurrahman ibn Auf. Dan pernah menjadi makmum di belakang Abu Bakar, ini ada kisahnya, ada historinya. Kisahnya itu dalam salah satu peperangan, ini kita bahas dulu masalah imamahnya Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Suatu waktu Nabi SAW pergi berperang, kemudian pada saat menjelang subuh, Nabi SAW punya hajat, pergi. Ya. Sahabat sudah azan subuh, Nabi SAW belum datang. Sampai sudah hampir matahari terang. Langit sudah mulai terang. Nabi SAW belum muncul juga. Gitu kan? Maka para sahabat ambil inisiatif. Harus ada yang jadi imam nih. Rasulullah SAW tidak muncul. Nanti setelah sholat baru kita cari mana Nabi SAW gitu kan. Akhirnya mereka melihat yang paling utama di situ adalah Abdurrahman ibn Auf. Mereka saudaralah, hai Abdurrahman majulah. Abdurrahman jadi imam. Begitu rakaat kedua, Nabi SAW datang. Ikut, Nabi SAW masbuk 1 rakaat nih, subuhnya. Selesai salam, Nabi berdiri di belakang. Orang semua lihat. Maka serentak semua sahabat mengatakan, Subhanallah. Khawatir mereka salah. Kok bisa sodorkan Abdurrahman ada Nabi? Gitu kan? Gak mungkin. Kenapa gak nunggu nih? Mereka hanya ketakutan sendiri. Setelah salam, Nabi SAW berdiri mengatakan, sungguh bagus apa yang kalian lakukan. Sudah tepat itu. Tapi di sini kan kasuistiknya bukan berarti Abdurrahman utama, Nabi SAW lebih utama lalu boleh langsung ditarik, berarti boleh orang ini mengimami ini. Tidak, karena ini ada kasuistik. Kasusnya Nabi telat, gitu kan. Akhirnya Abdurrahman maju dan tidak pernah sahabat sama sekali berani menjadi imam sementara Nabi ada. Gitu. Kasus Abu Bakar menjadi imam ini juga adalah waktu Nabi SAW sakit keras di akhir hidup beliau. Udah nggak bisa berdiri Nabi SAW. Sudah sakit keras, demam. Saking demamnya Nabi SAW sampai beliau minta didatangkan 8 atau 9 kendi air. Disiram di badannya Nabi SAW. Saking panasnya gitu.
Itu pun Nabi SAW setelah disiram beberapa kali dia mengatakan berhentilah, saya sudah tidak tahan. Jadi saking luar biasa, berdiri nggak bisa, badannya semua dibasahi air supaya demamnya berkurang gitu kan. Maka Nabi SAW melihat tidak bisa sholat. Lalu kemudian beliau sempat pingsan. Maka waktu orang-orang semua keluar sahabat Nabi, Nabi lihat Aisyah ada. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, sampaikan kepada Abu Bakar agar mengimami sholat. Dan ini ulama mengatakan isyarat dari Nabi SAW untuk Abu Bakar menjadi khalifah. Karena setiap imam atau setiap yang menjadi ya, pemimpin wilayah harus jadi imam. Harus bisa jadi imam. Gitu kan? Idealnya itu presiden kita harus bisa jadi imam di Istiqlal. 5 waktu sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya dengan bacaan yang benar. Itu kalau mau idealnya. Sayangnya kriteria ini nggak dimasukkan. Pemimpin harus bisa ngaji. Gitu. Tes bacaannya. Kalau benar baru pilih. Jeblos deh, mau nomor berapapun enggak apa-apa. Jangan lagi diumumkan sama Pilpres 2019. Ini banyak pelintir-pelintir ceramah luar biasa. Kita bicara masalah imamah ini. Maka pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha khawatir Abu Bakar ayahnya. Nanti kalau dia bilang sama muslimin nanti orang bilang apa? Apalagi Nabi lagi sakit keras. Maka Aisyah diam. Lalu Nabi SAW kaget bangun. Apa kau sudah jalankan perintahku wahai Aisyah? Ya Rasulullah, Abu Bakar rajul bakka. Abu Bakar ini orang yang mudah nangis. Memang betul. Abu Bakar baca ayat sedikit nangis. Gitu kan. Memang khusyuk sekali sama Allah radhiyallahu anhu. Maka dia bilang pilihlah orang lain. Nabi SAW mengatakan perintahkan Abu Bakar agar jadi imam. Terus pingsan lagi Nabi. Yang kedua kali. Maka Aisyah mau bicara. Masih beban nih. Gitu kan. Sampaikan gak ya? Gitu. Nanti orang pikir saya sengaja garang-garang Abu Bakar ayah saya. Saya sekarang sedang berdua sama Nabi di rumah. Gitu kan. Nabi sakit keras. Kalau Nabi meninggal gimana nih? Maka Nabi SAW sadar selanjutnya lalu menanyakan, sudahkah hai Aisyah? Aisyah mengatakan belum ya Rasulullah. Abu Bakar orang yang penangis, carilah orang lain. Maka Nabi SAW marah. Sungguh kalian kaum wanita sama dengan penggoda-penggodanya Yusuf. Ya. Yang selalu suka mau goda Yusuf gitu kan, di Mekah, di Mesir, begitu. Suka menunda-nunda pekerjaan segala macam. Ya. Suka menanyakan ini, membangkang ini. Maka Nabi SAW mengatakan perintahkan sekarang juga kalau Abu Bakar jadi imam. Apapun risikonya bicara. Maka Aisyah pun buru-buru ke pintu mengatakan wahai muslimin jadi imamlah. Suruh Abu Bakar jadi imam. Rupanya waktu didengar perkataan ini. Karena pintu rumah Nabi SAW dengan masjid. Begitu dibuka langsung masjid. Jemaah langsung. Kayak pintu ini dibuka langsung di sini. Maka mereka bilang Nabi SAW tidak bisa jadi imam buat kita. Waktu sholat sudah masuk. Cari Abu Bakar. Cari Abu Bakar. Gak ada. Abu Bakar punya lagi di kebunnya. Jauh dari Madinah, di luar Madinah gitu. Maka ada rupanya di antara sahabat yang lihat Abu Bakar nggak ada. Waktu sholat sudah masuk, ada Umar di situ. Oh ini Umar setelah Abu Bakar pasti bagus gitu. Hai Umar berdirilah, Abu Bakar nggak ada. Umar ambil inisiatif berdiri. Suaranya Umar keras, gitu kan? Umar suaranya keras termasuk terkenal gitu kan. Maka diqomahkan sholat, imamlah. Tiba-tiba Nabi dengar suaranya Umar. Lalu Nabi SAW marah dari rumahnya. Mengatakan sesungguhnya Allah dan Rasulnya menolak kecuali Abu Bakar. Gak boleh jadi imam. Saya perintahkan Abu Bakar kenapa suruh orang lain. Ini gak boleh gitu kan. Ini perintah Allah dan Rasulnya. Maka akhirnya Abu Bakar pun datang. Dan pada saat itu diberhentikan sholat. Perintah Nabi gak boleh gitu kan. Maka Abu Bakar pun datang lalu mengimami sholat. Rupanya Abu Bakar sempat mengimami sholat ini beberapa hari selama Nabi SAW sholat. Karena Nabi kan suruh. Di salah satu hari-hari pada saat dia jadi imam itu, Nabi SAW sebelum meninggal sempat merasa mulai sehat. Demamnya hilang, udah mulai segar. Pas Abu Bakar jadi imam, Nabi SAW buka pintu rumahnya. Lalu beliau keluar di antara saf jemaah. Sahabat sudah mulai gembira. Nabi berapa hari ini gak ada beritanya, tiba-tiba sudah masuk dalam saf. Maka berdiri di sebelah kanannya Abu Bakar. Abu Bakar sempat mau berikan isyarat agar Nabi maju, Nabi tepuk pundaknya. Supaya tetap saja jadi imam. Sudah terlanjur sholat, jangan mundur. Maka Nabi SAW pun sholat di belakang Abu Bakar. Tapi ini ada kasusnya. Nabi SAW sakit keras dan Abu Bakar sudah terlanjur jadi imam. Jadi khusus poin nomor 6 ini sebenarnya. Yang dikatakan bahwasanya sah-sah saja orang yang utama menjadi imam dari orang yang lebih utama. Dengan dalil ini dibahas oleh para ulama. Semestinya jangan seperti itu.
Artinya tetap yang lebih utama harus diprioritaskan kecuali dalam keadaan darurat. Karena kasus Abdurrahman bin Auf dan Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in ini adalah kasus darurat saja. Jelas nggak? Baik, poin nomor 7. Imamahnya orang yang bertayamum. Orang yang bertayamum sah mengimami sholat orang yang berwudu. Karena Amr bin As radhiyallahu anhu pun pernah mengimami sholat pasukan tentara. Di mana ketika itu ia bersuci dengan bertayamum, sedangkan para tentara yang sholat bersamanya bersuci dengan berwudu. Selanjutnya hal itu dilaporkan kepada Nabi SAW dan beliau tidak mengingkarinya. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 334 dengan sanad sahih. Ini sudah pernah saya ceritakan kisah Amr bin As pada saat jadi pemimpin perang dan di pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair gitu kan. Maka waktu Amr bin As jadi pemimpin walaupun baru 3 bulan masuk Islam, dia jadi imam karena dia pemimpin. Pas dia tidur malam junub. Bangun pagi dia minta pasukannya, salah satu prajuritnya datangkan air. Begitu dipegang dingin kayak es. Gak mau dia, saya mau tayamum. Maka Umar marah. Hai Amr, ini ada air, kenapa kau tayamum? Dia bilang saya gak mau, saya mau tayamum. Dingin, ini bisa buat saya mati. Ya. Maka Abu Umar marah. Tapi Umar tidak bisa bilang apa-apa. Datang ke Abu Bakar. Ya Abu Bakar bagaimana nih orang? Kata Abu Bakar, ikuti saja. Dia utusan Rasulullah. Dia pemimpin kita sekarang, patuh saja. Maka patuhlah. Akhirnya Amr bin As mengimami sholat, dia bertayamum sementara makmumnya semua berwudu. Ulama menarik kasus ini juga misalnya, kalau ada di satu wilayah, air lagi lancar, imam rutinnya ada. Kemudian tiba-tiba saja, yang lainnya semua tidak layak jadi imam makmumnya. Maksudnya jauh sekali perbandingannya sama imam. Imam hafid Quran, makmumnya bacaannya pas-pasan, dan mungkin imam juga lebih paham agama. Mereka lagi uduk rame-rame, begitu selesai uduk makmumnya semua, giliran imam kerannya mati. Enggak ada air. Cari air sana sini enggak ada. Waktu sholat sudah masuk. Maka imamnya tayamum, enggak ada air sama sekali. Dia tayamum, sah saja dia mengimami. Di sini mirip dengan kasus ini. Kalau Amr bin As memang karena khawatir, ya dia meninggal gara-gara kedinginan. Yang ke-8, imamnya musafir, orang yang dalam bepergian. Musafir sah mengimami sholatnya mukim atau yang berada di daerahnya. Tetapi bagi mukim, jika ia sholat di belakang musafir, maka ia dianjurkan menyempurnakan sholatnya setelah imam menyelesaikan sholatnya. Misal musafir imami sholat duhur 2 rakaat, makmum di belakang mukim, orang wilayah setempat. Begitu salam dari rakaat kedua, imamnya mereka menambah 2 rakaat. Karena Rasulullah SAW pernah mengimami sholatnya penduduk Mekah. Padahal saat itu beliau adalah musafir. Setelah sholat selesai, beliau bersabda, Ya ahla Makkah, atimmu sholatakum fa inna qaumun safrun. Hai penduduk Mekah, sempurnakanlah sholat kalian karena kami adalah kaum yang sedang musafir. Ada sini riwayat Imam Malik nomor 349. Ini juga pelajaran penting teman-teman sekalian ya. Jadi kita dihitung mukim itu di wilayah yang kita sekarang menetap. Nabi SAW lahir di mana? Di Mekah. Tapi beliau sudah hijrah ke Madinah. Waktu pembebasan kota Mekah, beliau seperti kembali ke kota asalnya. Tapi beliau menganggap dirinya musafir. Karena Mekah sudah tidak ditinggali lagi. Sampai Nabi SAW waktu itu, waktu para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, rumah anda masih ada. Rumah yang dulu tinggal sama Khadijah, ada tapi direbut oleh orang-orang. Sepupu Nabi ada yang masih dalam keadaan kafir, sengaja menjual itu. Lalu beliau mengatakan, apakah tertinggal hakku lagi di Mekah ini? Sudah enggak ada. Ini bukan hakku lagi, sudah direbut secara paksa oleh orang kafir, mereka sudah jual. Sudah enggak ada lagi hakku di sini. Maka Nabi SAW sholat safar. Tapi beliau kalau habis salam di 2 rakaat, beliau mengatakan kepada makmumnya, wahai penduduk Mekah, sempurnakan sholat kalian karena kami adalah kaum yang sedang musafir. Sedangkan jika musafir sholat di belakang mukim, kalau musafirnya sholat di makmumnya adalah penduduk setempat, imamnya penduduk setempat, maka dia harus menyempurnakan sholatnya atau tidak dikasar. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya mengenai menyempurnakan sholat di belakang mukim, maka ia menjawab itu adalah sunnah Abul Qasim atau sunnah Nabi SAW. Hadis ini riwayat Ahmad di nomor 1865 dan ini riwayat Imam Muslim nomor 688. Jadi kalau antum musafir nggak boleh salam di rakaat kedua. Saya pernah lihat ada orang begitu soalnya. Dia musafir, dia sholat sama imamnya mukim. Begitu imamnya berdiri dari rakaat kedua ke rakaat ketiga dia salam.
Ini nggak boleh, nggak ada sunnahnya sama sekali. Ya. Ini hanya terjadi di sholat khauf, sholat dalam keadaan takut. Nah itu beda, dalam peperangan itu ada sendiri babnya. Ya. Insya Allah mungkin kedepannya akan ada bahasan kalau salah dalam bab sholat itu nanti kita jelaskan insya Allah. Itu dalam keadaan peperangan beda, tapi selain daripada ini tidak boleh. Antum sholat di belakang imam yang mukim, ya kita harus mukim juga. Yang kesembilan, berdirinya makmum bersama imam. Apabila seorang laki-laki bermakmum kepada seorang laki-laki, maka ia berdiri di samping kanannya. Begitu juga halnya dengan seorang wanita yang bermakmum kepada seorang wanita, maka ia berdiri di samping kanannya. Berarti kalau cuma berdua sama. Imam sama makmum bersebelahan, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Sesama jenis. Ya. Jangan bilang sama akhwat di belakang, maju, rapat. Bukan mahram. Katanya harus rapat berdua. Salah. Ya, sama istri pun tidak begitu. Adapun jika dua orang atau lebih bermakmum, maka mereka berdiri di belakang imam ukuran satu shaf. Sedangkan jika sejumlah laki-laki dan sejumlah wanita bercampur dan menjadi makmum, maka makmum laki-laki berada di belakang imam pas, sedangkan makmum wanita berdiri di belakang laki-laki lagi, di belakang makmum laki-laki. Kemudian jika makmumnya berdiri atau terdiri dari seorang laki-laki serta seorang wanita, maka makmum laki-laki berdiri di samping kanan imam, ya. Meskipun ia seorang anak kecil yang baru mumayyiz atau sudah dapat membedakan sesuatu. Sedang makmum berdiri di belakang keduanya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf makmum laki-laki adalah saf yang pertama dan seburuk-buruk ialah saf yang terakhir. Sedangkan sebaik-baik saf makmum wanita adalah yang terakhir dan seburuk-buruknya adalah saf yang pertama. Hadis ini riwayat Muslim nomor 440. Juga berdasarkan praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana dalam sebuah peperangan beliau melaksanakan sholat, lalu Jabir datang dan berdiri di samping kiri beliau. Lalu beliau memindahkannya sehingga posisinya berada di samping kanan. Jadi pernah ada sahabat Nabi Jabir bin Abdullah, Nabi lagi sholat dia mau jadi makmum, dia di sebelah kiri. Nabi pegang kepalanya dipindahin ke sebelah kanan. Ya. Dan tidak lama setelah itu datang Jabbar bin Sakhar dan langsung berdiri di samping kiri beliau. Lalu beliau menarik keduanya dan memposisikan keduanya hingga berada di belakang beliau. Jadi Jabir bin Abdullah di sini, kemudian Jabbar di sini. Maka dia datang, Nabi SAW bukan tarik ke sebelah kanan, enggak, ditarik dua-duanya ke belakang. Suruh buat saf di belakang, karena sudah dua orang. Kalau satu, baru di sebelah kanan. Ini riwayat disebutkan oleh Imam Muslim nomor 660. Maaf, Imam Muslim nomor 3014. Juga berdasarkan penuturan Anas radhiyallahu anhu bahwa suatu saat Nabi SAW sholat mengimaminya dari ibunya, di mana beliau memposisikan dirinya di sebelah kanan beliau, maksudnya ya di sini Anas berada di sebelah kanan Nabi SAW dan memposisikan si wanita ibunya di belakang kami. Hadis ini riwayat Muslim nomor 660. Jadi kalau laki-laki dua, imam sama makmum, satu perempuan. Maka laki-laki jadi imam, mundur sedikit satu saf laki-lakinya sebelah kanan, lalu perempuannya di belakang di saf yang ketiga. Atau di saf yang kedua dari belakang imam. Juga berdasarkan penuturannya, bahwasanya suatu ketika aku menunaikan sholat di mana aku dan seorang anak yatim berdiri di belakang Rasulullah SAW dan seorang nenek berdiri di belakang kami juga. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 308. Yang ke-10, pembatas imam menjadi pembatas bagi orang yang ada di belakangnya atau makmum, sutrahnya. Pembatas. Apabila imam sholat menghadap pembatas, maka makmum tidak perlu memakai pembatas lagi. Karena suatu ketika Nabi SAW menancapkan sebuah tombak dan beliau sholat menghadap ke arahnya. Dan beliau tidak menyuruh seorang pun supaya meletakkan pembatas lainnya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 494 dan Imam Muslim 501. Sudah tahu itu hari hukum sutra, sudah kita bahas ya. Jadi pembatas yang kita letakkan dan idealnya sekitar 46 atau 47 cm. Ya, ukuran tidak sampai, mungkin sekitar 1 jengkal lebih sedikit lah ya. Kalau mistar itu kan biasa 60 cm ya. Dikurangin sedikit, sekitar 46-47 cm. Itu idealnya. Ukuran tas boleh, batu,
lemari, apalah pohon, semua bisa jadi sutra. Antara kita dengan tempat sujud, ya, di depan tempat sujud. Kalau sendiri wajib kita pakai. Kalau sama imam maka imamnya yang pakai. Makanya di masjid-masjid dibuatkan mihrab. Itu dianggap sutrahnya imam. Dia yang tidak boleh dilewati kalau lagi sholat. Yang ke-11, wajibnya mengikuti imam. Ini termasuk berhubungan juga dengan masalah hukum imamah. Diwajibkan atas makmum mengikuti imam dan diharamkan mendahuluinya serta dimakruhkan menyamainya. Ya. Sama-sama saja nggak boleh. Makanya saya pernah jelaskan itu hari kalau jadi imam maka imamnya melakukan gerakan Allahu Akbar. Maka otomatis makmum tidak akan mendahului dia. Tapi kalau imamnya Allah panjang, Allahu Akbar. Makmumnya sudah lebih dulu. Allah Akbar. Masa? Nggak boleh. Hukumnya nggak boleh. Makanya kalau mau takbir, Allahu Akbar. Ruku dulu, Allahu Akbar. Bergerak dulu i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Sujud dulu, Allahu Akbar. Maka aman. Gitu kan. Dan itu sudah dibahas oleh para ulama. Makanya dikatakan diwajibkan atas makmum mengikuti imam dan diharamkan mendahulunya serta dimakruhkan menyamainya. Jika makmum mendahului imam dalam takbiratul ihram maka wajib atas makmum tersebut mengulangi takbiratul ihramnya. Tadi imamnya masih lama, Allahu Akbar, dia Allah Akbar langsung makmumnya. Batal dia, harus ulangi takbir karena dia sudah dahului imam. Makanya Allah Akbarnya juga jangan panjang-panjang ini, ya. Dipendekkan saja. Dikatakan di sini saya ulangi lagi diwajibkan atas makmum mengikuti imam dan diharamkan mendahulunya serta dimakruhkan menyamainya. Jika makmum mendahului imam dalam takbiratul ihram maka wajib atas makmum mengulangi takbiratul ihramnya. Jika tidak maka solatnya dihukumi batal. Demikian juga dihukumi batal jika ia salam sebelum imam. Kemudian jika ia mendahului imam dalam ruku atau sujud atau bangkit dari keduanya maka diwajibkan atasnya mengulanginya di mana ia ruku dan sujud kembali setelah imam. Hai berdasarkan sabda Nabi SAW. Makanya teman-teman kalau imam lagi salam, Assalamualaikum warahmatullah, makmum tenang dulu. Nanti yang kedua, kena salam dua kali kan. Setelah Assalamualaikum warahmatullah yang kedua, baru antum salam. Assalamualaikum warahmatullah. Imam baru Assalamualaikum warahmatullah. Udah langsung. Atau orang biasa begitu di masjid, buru-buru. Udah mau pergi. Padahal cuma mau makan masakan istrinya. Atau mau beli makanan favorit. Nah, kayak tidak boleh. Nah. Ya nasib bujang dari tadi kita singgung. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 722. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fala takhtalifu alaih. Fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza qala sami Allahu liman hamidah. Faqulu Allahumma rabbana walakal hamd wa idza sajada fasjudu wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Ya, hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari ya 722. Artinya kata Nabi SAW sungguhnya imam itu ditunjuk tidak lain kecuali untuk diikuti. Maka jangan kamu atau kalian berbeda dengannya. Jika dia bertakbir, bertakbirlah kamu. Kalau sudah takbir baru takbir. Jika ia ruku, maka rukulah kamu. Tunggu dia ruku dulu baru kamu ruku. Jika ia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Allah telah mendengar siapa yang memujinya, maka ucapkanlah setelah itu. Setelah imam bilang sami Allahu liman hamidah, pas hamidahnya baru antum bangun. Baru bilang Rabbana walakal hamd, ya. Kemudian jika dia sujud, maka sujudlah kamu. Kalau sudah sempurna sujudnya, baru kamu sujud. Kemudian jika ia sholat sambil duduk, kalau sampai imamnya rakaat pertama berdiri, rakaat kedua tiba-tiba lemes, dia duduk. Maka apa kata Nabi SAW? Sholatlah kamu semua sambil duduk, ikuti imam. Tiba-tiba imamnya lemas, dia ganti, rakaat pertama dia berdiri, rakaat kedua dia sholat duduk. Duduk semua makmumnya. Ya begitu, karena patuh, wajibnya patuh pada imam tersebut. Juga sabda Nabi SAW, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami ay yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar aw yuhawwilullahu suratahu surata himar." Tidakkah salah seorang antara kalian merasa takut jika ia mengangkat kepalanya sebelum imam bahwa Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai
atau merubah wujudnya semua menjadi wujud keledai. Ya, hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari nomor 691 dan Imam Muslim 424. Itu masalah wajibnya mengikuti imam. Poin nomor 12, penggantian imam dengan makmum karena adanya udzur, alasan yang dibolehkan dalam agama. Jadi kalau imam punya udzur syar'i, maka di sini makmum boleh boleh menggantikan yang dari belakangnya. Jika pada pertengahan sholat imam menyadari bahwa ia mempunyai hadath, najis atau batal wudu, atau telah terjadi hadath padanya, atau hidungnya mengeluarkan darah, mimisan, atau telah terjadi sesuatu yang membuatnya tidak dapat melanjutkan sholatnya, ya. Tiba-tiba dia lemas, ditusuk orang, ya, mati, ya, pingsan, maka ia harus meminta kepada seorang makmum, ya, yang ada di belakangnya supaya menggantikan posisinya. Kalau dia dalam kondisi apapun dia meminta kasih isyarat makmum maju. Tapi kalau dia meninggal ya sudah, makmumnya lihat dia tergeletak seperti kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu ditusuk darah ngalir semua. Maka ada beberapa sahabat batalin sholatnya untuk bantu, ada juga yang langsung jadi imam maju dari belakang, lalu yang lainnya tetap kerjakan sholat. Maka ia harus meminta kepada seorang makmum yang ada di belakangnya supaya menggantikan posisinya dan menyempurnakan sholat bersama jamaah. Kemudian ia keluar dari sholat untuk bersuci, di mana Umar bin Khattab pun radhiyallahu anhu pernah meminta Abdurrahman bin Auf supaya menggantikan posisinya sebagai imam ketika ditikam saat sholat. Ini hadis sampai sini diriwayatkan Bukhari nomor 3700. Ali pun radhiyallahu anhu pernah meminta seseorang supaya menggantikan posisinya sebagai imam karena mimisan yang dideritanya, yang disebutkan oleh Sa'id bin Mansur. Sini disebutkan teman-teman sekalian kalau mimisan juga sama, tapi mimisan ini sifatnya memang terlalu banyak ya. Ada orang yang keluar darah dari hidungnya itu sangat banyak, biasanya kalau cuaca terlalu panas ya. Maka ini mungkin, tapi kalau cuma netes sedikit dia masih bisa menutupnya, dia bisa memegang tisu, karena kita bisa mengeluarkan sesuatu yang mengganggu kalau lagi sholat. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat yang menanyakan, ya Rasulullah, bolehkah saya mengeluarkan dahak lagi sholat? Kata Nabi SAW, kalaupun kau harus keluarkan, hindari hadapanmu karena ada Allah, hindari sebelah kananmu karena ada malaikat, dan buanglah di sebelah kirimu. Boleh kita pakai tisu sapu tangan, keluarkan di sebelah kiri. Ya. Maka itu insya Allah dibolehkan. Tapi ini juga dalam keadaan darurat ya. Sama juga bukan cuma mimisan, orang beringus, flu berat, kadang-kadang netes banyak, maka dia butuh untuk mengeluarkan itu. Yang ke-13, imam harus meringankan sholat. Dianjurkan terhadap imam supaya tidak memanjangkan bacaan sholat, kecuali bacaan pada rakaat pertama. Jika ia bermaksud supaya orang yang tertinggal dari jemaah mendapatkan rakaat tersebut. Karena terkadang Nabi SAW memanjangkannya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif. Fa inna fihim ad-dha'ifa was-sakima wal kabir. Fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa." Jika salah seorang di antara kalian menjadi imam, atau kalian jika salah seorang di antara kamu atau kalian sholat berjamaah mengimami orang banyak, hendaklah ia meringankan bacaannya, karena di antara mereka itu ada orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang sudah tua. Tapi jika ia sholat sendiri, hendaklah dia memanjangkan bacaan sesuai kehendaknya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 703 dan Imam Muslim 467. Jadi jangan kena antum baru ditunjuk jadi imam, terus mau ngetes bacaan, baca Al-Baqarah di sholat maghrib lagi, ya. Sampai azan isya masih lewat. Ada orang kadang-kadang begitu, karena bacaannya baru mau dikenal, akhirnya luar biasa dia sholatnya. Ya kan? Maka tidak boleh teman, baca surah-surah pendek. Intinya menyampaikan pesan Allah. Subhanallah, biar wal asr, biar tabbat yada, sabbihisma rabbikal a'la. Kalau orang baca dengan kekhusyuan tetap enak didengar. Gitu kan? Walaupun panjang tapi orang itu tidak tahu tajwidnya segala macam, tetap tidak nyaman untuk didengar. Tapi kalau sholat sendiri baru bisa. Karena kita tidak tahu teman-teman. Mungkin di saf ada orang tua. Sudah 80-90 tahun. Dia cuma coba mau sholat berdiri. Lalu kita baca Al-Baqarah. Ini kesian. Gitu kan? Atau ada orang kebelet. Mau buang air besar. Mau buang kecil. Atau ada hajat. Ada apa saja. Ada mungkin orang yang anaknya sakit. Dia cuma mampir sholat kemudian dia mau pergi. Ada orang cuma istirahat kantor sebentar dan seterusnya. Maka ini harusnya difahami. Yang ke-14, hukum masalah imamah. Makruh imamanya orang yang dibenci jamaah. Kalau di situ mayoritas masjid tidak suka, dia jangan jadi imam.
Dimakruhkan bagi seseorang mengimami sholat orang-orang yang membencinya. Jika kebencian mereka berkaitan dengan masalah agama. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Thalathatun la turfa'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibra. Rajulun amma qawman wa hum lahu karihun. Wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Wa akhawani mutasariman. Ada 3 orang yang sholat mereka tidak diangkat sejengkal pun dari atas kepala mereka. Enggak diterima sama Allah. Yang pertama, orang yang mengimami sholat satu kaum di mana mereka membencinya. Tidak disukai. Tapi karena dia anak suku, anak kepala suku misalnya, atau dia membangun masjid, makanya dia baca gitu ya. Saya pernah masuk ke satu komunitas gitu. Kemudian ada imamnya di situ. Tidak tahu imam ini siapa yang tunjuk gitu ya. Karena setahu saya juga di situ banyak sekali orang yang Masya Allah suaranya bagus. Tapi suaranya nggak bagus, bacanya panjang sekali gitu. Jadi saya mau ingatkan bagaimana, siapa yang saya harus ingatkan di sini gitu kan. Dan saya lihat orang ini berapa hari di situ tuh, berapa hari jadi imam terus gitu. Maka saya sempat ingatkan beberapa orang, kalau ini subhanallah imam ini sebetulnya tidak layak walaupun dia hafalannya banyak. Tapi membuat orang jadi jenuh. Kita butuh muadzin, kita butuh imam yang kalau dia baca hati kita terluluh, ya mata kita ngantuknya hilang, kita jadi merenungi ayat-ayat Al-Quran, itu yang penting. Yang kedua, yang tidak diangkat sholatnya di atas kepalanya, wahai akhwat dengar ini, wanita yang tidur dalam keadaan suaminya murka kepadanya. Naam ya. Jangan-jangan istri antum hadir. Oh. Jadi yang dimaksud di sini murka adalah memang dia marah. Dalam hadis lain dikatakan istri manapun yang membuat suaminya murka, maka yang di langit murka padanya sampai dia buat ridho. Dan sudah kita jelaskan kalau ridho itu berarti merasa plong, puas, gitu kan. Nah, kalau orang miskin minta sesuatu, minta bantu saya 1 juta mau bayar uang sekolah segala macam. Terus kita kasih 1 juta, kita belum buat dia ridho. Tapi kalau kita datang ke rumahnya, kita penuhi kebutuhannya sampai akhirnya dia betul-betul merasa sudah nggak tahu harus mengucapkan apa. Itu namanya ridho. Ya. Maka di sini hadis menjelaskan Allah akan murka sampai dia membuat suaminya ridho. Dan yang ketiga adalah dua saudara yang saling bermusuhan. Ya, kecuali antum tidak ikut-ikutan, antum dimusuhin orang, aku nggak usah peduli, gitu kan. Tapi kalau antum ikut-ikutan bertengkar, ribut segala macam, maka itu ya baru kena di sini. Sholat antum nggak diterima, percuma. Makanya teman-teman nggak usah. Kalau ada orang nyakitin hati, usah ceritain macam-macam. Udah anggap antum nggak dengar, ya. Anggap antum nggak dengar, sudah nggak usah ditanggapi. Tinggalkan karena Allah SWT. Subhanallah, ada nasihat-nasihat dari beberapa guru-guru kami di Madinah. Pada saat kadang-kadang ada masalah yang memang buat pegel, nggak enak gitu ya. Mungkin orang menyebutkan teori gampang, praktek lapangannya kadang-kadang berat. Tapi subhanallah bahasa-bahasa ulama ini saya tanya, gimana menghadapi Syekh? Kondisi-kondisi di mana kadang-kadang membuat dada ini sesak, pikiran kita jadi kalut. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Kata beliau, tinggalkan karena Allah. Bahasa itu saya renungi baik-baik pada saat di Madinah, benar ya gitu. Tiada saatnya teman-teman orang utang, kita sudah tagih dia nggak mau tahu. Untuk apa kita sampai tidak bisa tidur gara-gara itu? Sudah, lillahi ta'ala, Allah maha melihat, kita pasti ambil hak kita di mahkamahnya Allah di kiamat. Jangan habis energi kita untuk itu. Ada orang stres gara-gara itu. Ya. Mungkin subhanallah Allah berikan dia cobaan dengan 50 juta, 30 juta uangnya hilang. Tapi Allah bukakan dia pintu rezeki yang lain. Allah nggak mau kita vakum bahkan menjadi stres di situ ya. Allah musta'an. Saya pernah masuk di salah satu supermarket di Mekah. Lagi belanja waktu itu, mau bawa pulang ke Indonesia. Ada satu bapak orang Saudi masuk. Subhanallah dia setiap masuk ke satu rak, dia kayak marah-marah sama seseorang gitu. Saya tadi pikirnya dia telepon. Saya pikir dia telepon, ternyata enggak. Akhirnya dia ke rak ini, dia marahin rak itu. Di sana dia marahin rak ini. Dan saya ngerti apa yang dia bilang gitu. Jadi dia betul-betul, saya tahu orang ini sedang menghadapi masalah. Mungkin dia pernah ribut sama satu orang, haknya dia tidak dapatkan. Maka mungkin terlalu dia pikir jadi stres. Sampai akhirnya security supermarket datang segala macam. Saya sempat berpikir untuk apa sampai derajat ini ya. Dan kata-kata Dr. Saleh Suhaimi, hafidhahullah, salah satu guru kami di Madinah itu luar biasa. Sudah, utruk halillah ya Khalid, tinggalkan karena Allah. Karena ada orang, semua orang rata-rata ada orang utang tidak bayar. Kita biar soleh bagaimanapun, ada saja orang yang ghibah kita, ada saja orang yang benci, ada saja orang yang fitnah. Jangankan kita, Rasulullah SAW aja begitu. Digosipin istrinya berzina, digosipin begini dan begitu, ya sudah sabar.
Hadapi dengan kesabaran. Karena pahala sabar tidak didapatkan kecuali orang, atau pahala cobaan tidak akan dapat kecuali orang yang sabar. Baik, yang 15. Orang yang patut berdiri di belakang imam dan berbaliknya imam setelah salam. Dianjurkan bahwasanya orang yang berdiri pas di belakang imam, ini imam dia di belakangnya, adalah orang yang berilmu dan memiliki keutamaan. Jadi kapan imamnya pingsan, meninggal, batal wudu, maka dia bisa maju gantikan. Makanya wajar teman-teman di sebagian masjid dan musola ditaruh beberapa tanda. Di sini nggak boleh orang masuk, di kiri kanan shaf silakan. Kadang-kadang untuk muadzin, untuk pengganti imam atau siapa saja. 3-4 itu wajar. Jangan antum nyelonong masuk di situ. Ya. Karena itu mungkin memang tempat-tempat untuk menggantikan imam. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah benar-benar yang mendekatiku dalam sholat berjamaah pas di belakangku dan sekitarnya adalah orang-orang dewasa dan berilmu di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 432. Dianjurkan pula bagi imam setelah salam supaya ia berbalik dari tempat sholatnya yang sebelah kanan serta menghadapkan mukanya ke arah jemaah. Jadi kalau dia sudah salam, dia balik ke arah kanan, menghadap makmumnya. Sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh Nabi SAW dan disebutkan dalam hadis Abu Dawud nomor 1041 dan Tirmidzi 301. Telah meriwayatkan dari Qabisa bin Hulb dari bapaknya seraya berkata, jika Nabi SAW mengimami kami, maka setelah salam beliau akan berpaling ke arah dua sampingnya, seluruhnya, ke samping kanan dan samping kirinya. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan dihasankan. Kadang-kadang Nabi SAW kalau sudah selesai salam, anggap ini menghadap kiblat, maka beliau pun atau Hasan menghadap kiblat, maka beliau balik. Kadang-kadang ke arah kanannya, kadang-kadang ke arah kirinya, yang penting menghadap ke makmum. Tentu di sini tidak masalah melihat atau tidak melihat ke makmum, intinya dia menghadap ke makmum. Ini sunnah Nabi SAW. Yang terakhir berhubungan dengan masalah imam ini adalah masalah ya, meluruskan saf, ya, meluruskan saf. Ya. Meluruskan saf ini disunnahkan bagi imam dan makmum untuk meluruskan dan meratakan barisan hingga benar-benar lurus. Karena Rasulullah SAW menghadap ke arah orang-orang atau makmum seraya bersabda, tarasu wa'tadilu, rapatkan dan luruskan. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad nomor 11.846. Juga sabda Nabi SAW, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah. Luruskan saf kalian, karena meluruskan saf adalah bagian daripada kesempurnaan solat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 723 dan Imam Muslim 433. Ini ada riwayat yang mirip ini dikatakan ya. Di sini dikatakan min tamamis shalah dan riwayat lain dikatakan min iqamatis shalah. Merapikan dan merapatkan shaf dari bagian daripada salat itu sendiri. Ini riwayat yang lain. Kalau riwayat ini menyempurnakan salat. Jadi artinya kalau salat safnya tidak rata sangat berpengaruh kepada kesohihan salatnya. Juga sabda Nabi SAW, latusawwuna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina ujuhikum. Hendaklah kamu benar-benar meluruskan saf kalian. Atau kalau tidak Allah akan merubah di antara muka-muka kalian. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi nomor 227 dan beliau menghasankannya. Ya, makna merubah sini bisa merubah wujud seperti mana hadis menjelaskan tadi, mendahului imam bisa diubah jadi keledai atau mengubah wujud dengan apa yang Allah inginkan. Nah, karena tidak mau merapatkan saf. Banyak orang begitu selalu berjauhan safnya, ini tidak boleh. Sunnah Nabi SAW merapatkan kaki dan telapak kaki dan tumit ini di antara makmum sebenarnya menghilangkan rasa sombong, menutup pintu-pintu syaitan. Karena kata Nabi SAW, luruskan dan rapatkan saf kalian karena syaitan masuk di antara saf-saf. Dan aku melihat syaitan masuk di antara saf seperti anak domba masuk di antara domba-domba yang besar. Hadis yang terakhir adalah hadis riwayat Bazzar dengan sanad hasan. Kata Nabi SAW, ma min khutwatin a'zamu ajran min khutwatin masyaha rajulun ila farjatin fis saffi fasaddaha. Tidak ada langkah yang paling besar pahalanya di muka bumi dari langkah yang dilakukan seorang atau seseorang menuju celah saf sehingga ia menutupinya atau merapatkannya. Jadi kalau teman-teman misalnya lagi sholat di saf kedua, di saf pertama ada makmum tiba-tiba batal, lalu dia keluar. Antum di saf kedua melangkah maju. Ya, bagi orang yang belum tahu kadang-kadang aneh bagi dia. Kenapa orang sholat ada yang jalan? Gitu kan? Padahal sebenarnya ini langkah kaki terafdol di muka bumi.
Ya, kata sampai sebagian ulama hadis bahkan ini mengalahkan langkah kaki di medan jihad. Menutup saf yang ada celah itu. Ya. Dan teman-teman juga harus tahu kalau misalnya ada celah di sebelah kita, rapatkan. Kata Nabi SAW, lunakkan pundak-pundak kalian untuk saudara kalian bisa masuk. Ini enggak. Supaya orang enggak boleh masuk. Enggak boleh. Sejadahnya enggak boleh diinjak. Ya. Badannya kecil, sejadahnya besar. Jadi safnya jadi luas, lebar. Bisa banyak orang masuk. Ini enggak boleh teman-teman. Sunnah Nabi SAW harusnya dirapatkan. Dan dalam hadis yang lain, jangan berikhtilaf dalam saf kalian. Atau Allah akan buat perselisihan di antara kalian. Banyak orang tidak sadar masalah itu. Bisa saja teman-teman berselisihnya banyak kaum muslim. Bukan bisa saja, memang begitu hadisnya. Justru karena tidak merapikan safnya. Ini harus hati-hati. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah. Dan pertemuan akan kita akan masuk nanti membahas masalah masbuk.